Ya, halo Bu Detak. Kita dari kelompok 1, nama saya Leo. Hi guys, welcome to our video. Kali ini kita akan kupas apa itu disintegrasi dan integrasi. Nah, to be more specific, kita akan pecah topik ini menjadi 5 bagian. Yang pertama kita akan bahas apa itu disintegrasi, yang kedua apa itu integrasi, yang ketiga syarat-syarat terwujudnya disintegrasi dan integrasi, kemudian dilanjutkan dengan faktor dan wujud disintegrasi. Yang terakhir kita akan melihat contoh dari wujud ancaman kedaulatan Indonesia. Enough talking, let's enjoy the video. Pertama, kita akan bahas apa itu disintegrasi. Disintegrasi adalah perpecahan atau hilangnya keutuhan dan hilangnya kesatuan. Atau dengan kata lain, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu. Disintegrasi dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan individu hingga ke tingkatan negara. Disintegrasi dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Mungkin karena konflik internal, perbedaan yang tidak dapat diatasi, maupun kebijakan yang merusak struktur sosial, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh-contoh disintegrasi. Yang pertama, ada aksi demonstrasi, kemudian pergolakan daerah, ada aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, tawuran antara pelajar, perselisihan yang terjadi antara wilayah desa, maupun perselisihan akibat perbedaan pendapat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu integrasi. Integrasi secara umum adalah proses penyatuan atau pembauran berbagai unsur atau elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun politik. Dalam konteks sosial, integrasi adalah usaha untuk menyatukan berbagai kelompok, suku, agama, budaya, dan ras menjadi satu kesatuan masyarakat yang harmonis. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah upaya menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Kalau integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Contoh dari integrasi kebudayaan itu menyatukan berbagai budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh dari integrasi sosial, menyatukan individu-individu dalam masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang harmonis dan terpadu. Contoh dari integrasi nasional, menciptakan rasa persatuan dan nasionalisme terhadap negara, menyatukan segala perbedaan dari segala aspek yang ada. Bagaimana kalau contohnya di masyarakat? Yaitu gotong royong, perayaan hari kemerdekaan, dan toleransi antaragama. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi? Yaitu rasa solidaritas kelompok, rasa kemanusiaan, komunikasi dan transportasi yang baik, toleransi dan rasa saling menghormati, serta penyatuan budaya dan agama. Integrasi yang baik menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Selanjutnya kita akan bahas apa saja syarat-syarat terwujudnya integrasi dan disintegrasi. Apa sih syarat-syarat terwujudnya integrasi dan disintegrasi? Syarat terwujudnya integrasi, baik integrasi sosial maupun integrasi nasional, meliputi adanya kesepakatan bersama, adanya norma dan nilai yang konsisten,
adanya toleransi, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, adanya sikap saling menghormati dan menghargai, adanya komunikasi yang baik dan efektif, adanya rasa saling membutuhkan, terpenuhinya kebutuhan. Syarat disintegrasi merujuk pada kondisi-kondisi yang menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan dalam suatu masyarakat atau bangsa. Disintegrasi bisa terjadi jika beberapa syarat berikut terpenuhi. 1. Tidak adanya norma yang dihargai bersama. Ketika nilai-nilai norma atau aturan sosial tidak lagi diakui atau dihargai oleh masyarakat, maka kohesi sosial melemah. 2. Krisis kepercayaan. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin, institusi, atau sesama anggota masyarakat, maka potensi konflik meningkat. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang tajam dalam distribusi kekayaan pendidikan dan kesempatan bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. 4. Konflik antar kelompok. Konflik berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan yang tidak diselesaikan dapat memperparah perpecahan. 5. Lemahnya integrasi nasional. Jika tidak ada rasa kebanggaan atau keterikatan terhadap identitas nasional, maka semangat persatuan menjadi lemah. Adanya campur tangan asing, intervensi pihak luar yang memecah belah masyarakat atau mendorong konflik internal bisa menjadi pemicu disintegrasi. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas apa saja faktor-faktor penyebab disintegrasi sosial. Yang pertama itu ada perbedaan pandangan tentang tujuan bersama, lalu norma yang tidak berfungsi atau hilang, lalu pertentangan norma, kesenjangan generasi, kurangnya toleransi, ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya kesadaran menjaga kesatuan, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, lalu kurangnya kesadaran terhadap ancaman luar, dan yang terakhir itu ketidakpuasan terhadap ketimpangan pembangunan. Oke, setelah kita membahas faktor-faktor penyebab disintegrasi sosial yang tadi, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan disintegrasi. Oke, disintegrasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu disintegrasi sosial atau ketidakmampuan norma dan fungsi sosial. Disintegrasi sosial terjadi ketika norma dan fungsi sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan ketidakstabilan dan konflik. Contohnya itu seperti pemberontakan, aksi protes, demonstrasi, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Lalu yang kedua ada disintegrasi bangsa atau ketidakstabilan nasional. Disintegrasi bangsa merujuk pada ketidakstabilan dan keretakan dalam kesatuan nasional yang dapat mengancam persatuan dan integritas negara. Contohnya seperti upaya separatisme, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun. Lalu yang ketiga itu ada disintegrasi keluarga atau ketidakmampuan fungsi keluarga. Disintegrasi keluarga terjadi ketika fungsi dan struktur keluarga tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan ketegangan dan konflik di dalam keluarga. Contohnya itu ada perceraian orang tua dan hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Yang terakhir yaitu, seperti apa contoh wujud ancaman kedaulatan Indonesia? Nah, contoh ini tuh meliputi ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman ideologi. Salah satunya yang akan dijelaskan yaitu ancaman militer. Nah, ancaman militer ini adalah ancaman terhadap kedaulatan negara yang datang dalam bentuk kekuatan bersenjata, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Bentuk ancaman ini tuh bisa berupa serangan langsung dari negara lain, aksi kelompok bersenjata, hingga tindakan terorisme yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Selain itu, ancaman militer juga bisa muncul melalui blokade wilayah, yaitu ketika negara lain mengepung atau menghalangi akses ke wilayah Indonesia. Tindakan spionase atau mata-mata juga termasuk dalam ancaman militer, karena tindakan itu bertujuan untuk mencuri informasi penting dan rahasia militer negara. Tidak hanya itu, sabotase terhadap instalasi militer atau objek vital nasional juga bahkan menjadi salah satu bentuk ancaman serius. Bahkan konflik komunal yang seperti perselisihan antar suku, agama, atau kelompok itu juga bisa mengacu gangguan keamanan yang mengarah pada ancaman militer. Nah, kalau salah satu contoh nyatanya dari ancaman militer yang pernah terjadi di Indonesia
adalah agresi militer Belanda kedua, yaitu terjadi pada saat 19 Desember 1948. Saat itu tuh Belanda menyerang Indonesia karena menilai Indonesia telah melanggar isi perundingan Renville. Selain itu, ada juga pemberontakan DI atau TII yang terjadi di berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang merupakan bentuk ancaman dari kelompok bersenjata dalam negeri. Okay guys, this is the end of the video. Thanks for watching, and kita ada menyiapkan satu quiz buat kalian. Nanti kalian boleh jawab di kolom komentar. Kita tunggu jawaban kalian. Once again, thanks guys, and God bless you.